kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Yeskil Stefano Tampi dari IKM kelas A dengan NIM 18704135. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan. UAS Praktik Surveillance Kesmas. Yang pertama adalah konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Yang pertama itu pejamu atau host, keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, dan status. Pekerjaan dengan status sosial ekonomi. Yang dua, bibit penyakit atau agent, benda biotis dan abiotis. Yang ketiga, lingkungan atau environment, lingkungan fisik dan non-fisik, sosial dan budaya. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Definisi kasus, insiden, prevalensi, rate, dan resiko. Yang pertama, prevalensi atau tingkat penyebaran adalah jumlah kasus hidup dalam satu periode waktu. Kedua, prevalence rate menunjukkan proporsi persen yang mempunyai penyakit dalam masyarakat di suatu tempat, wilayah, negara pada waktu tertentu. Surveillance faktor risiko penyakit tidak menular atau PETM berbasis posbindu PTM adalah kegiatan sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan menanggulangi PTM melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program data kesehatan. Next adalah odds rate dan risk ratio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Surveillance faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM berbasis posbindu adalah kegiatan sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menanggulangi melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Next adalah ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, cohort, intervensi, dan community based. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Dengan demikian, studi cross-sectional tidak mengenal adanya dimensi waktu sehingga mempunyai kelemahan dalam menjamin bahwa paparan mendahului efek atau disease atau sebaliknya. Kasus kontrol, case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit atau outcome terlebih dahulu kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Studi kohor. Studi kohor adalah studi observasional dengan mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti atau di follow up hingga periode tertentu, sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Ada pula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Community based adalah lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien, keluarga, sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga. Next adalah bias atau pengganggu atau confounding dan efek modifikasi. Dalam statistik pengganggu dalam kurung juga variabel pengganggu, faktor pengganggu, determinan asing atau variabel yang mengintai adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel bebas menyebabkan asosiasi palsu. Pembaur adalah konsep kausal dan demikian tidak dapat dijelaskan dalam hal korelasi atau asosiasi. Next, logistik, Poisson, dan regresi binomial. Regresi Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon yang berubah data diskrit dengan satu atau lebih variabel prediktor, di mana nilai ekspektasi atau mean dan variansinya diasumsikan sama atau equidispersi, yaitu namun dalam analisis data diskrit dengan menggunakan model regresi Poisson, regresi logistik dalam kurung kadang disebut model logistik atau model logit. Dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dan mencocokkan data pada fungsi logit atau kurva logistik. Next, regresi binomial adalah model nonlinear yang berasal dari distribusi Poisson atau gamma mixture yang
merupakan penerapan dari Generalized Linear Model atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Di dalam epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka, insidensi, dan prevalensi dan berbagai. Next, ukuran kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi, prevalensi, dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi gangguan, atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan angka prevalensi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang sesuai ideal adalah 10% dari populasi. Jika anggota populasi 1.000 orang, maka sampel yang terdiri 100 orang dianggap sudah cukup memadai. Next adalah pencegahan dan penyaringan epidemiologi molekuler, variasi geografis, dan kesenjangan kesehatan. Atau screening. Screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang tanpa gejala dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Yang pertama, promosi kesehatan atau surveillance kesehatan. Yang kedua, pengendalian faktor risiko. Yang ketiga, penemuan kasus. Dan yang keempat, penanganan kasus. Yang kelima, pemberian kekebalan atau imunisasi. Dan yang terakhir adalah pemberian obat pencegahan secara massal. Next, epidemiologi molekuler atau molekular epidemiologi merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor genetik, faktor risiko genetik, dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Variasi geografis adalah bahasa yang disebabkan oleh perbedaan geografis atau faktor regional, oleh karenanya juga sering disebut variasi regional. Inequity in health atau ketidakadilan dalam aspek kesehatan merupakan sebuah dugaan empiris dan merujuk pada perbedaan status kesehatan antar kelompok yang berbeda. Sedangkan health equity berarti ada ketiadaan ketidakadilan dan pencegahan perbedaan status kesehatan di antara kelompok sosial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.